Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada siang hari ini kita bisa memulai kembali kegiatan rutin kita, yaitu kajian setelah zuhur. Alhamdulillah, pada siang hari ini merupakan hari pertama kegiatan kajian zuhur setelah zuhur pada tahun ajaran 2025-2026. Semoga Allah Azza wa Jalla melancarkan seluruh agenda kita, kegiatan kita, memberkahinya dan meridhoi sehingga apapun kegiatan yang kita lakukan selalu mendapatkan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla dan kita mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla tentunya. Jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita masih berada pada bab yang lalu, yaitu bab keutamaan zuhud. Ya, keutamaan zuhud. Di sini sebutkan hadis. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'allahu bi'ulumihi. Amin. Wa anhu ay Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah fayusbahu fin nari sabghah thumma yuqal ya ibna adam hal ra'aita khairan qad hal marra bika na'imun qad wa yaqul la wallahi ya Rabb wa yu'ta bi asyaddin nas bu'san fid dunya min ahlil jannah fa yusbahu sabghatan fil jannah fayuqalu lahu ya ibna adam hal ra'aita bu'san qad hal marra bika syiddatun qad fayaqul la wallahi ma marra bi bu'sun qad wala ra'aitu syiddatan qad, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim yang dibawakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Anas bin Malik. Beliau menceritakan bahwasanya suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat, dan ini merupakan pelajaran bagi kita. Alhamdulillah sampai kepada kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nanti pada hari kiamat akan didatangkan dengan orang yang paling banyak dapat nikmat. Ya. Nikmat fisik, ya, nikmat harta, ya. Yang paling kaya, yang punya kekuasaan, raja dan yang lainnya, ya. Intinya orang yang paling banyak memiliki nikmat di dunia. Tetapi di akhirat dia merupakan penduduk neraka. Orang yang di dunia mendapatkan banyak nikmat, tapi ternyata dia di akhirat merupakan penduduk neraka. Di dalam riwayat lain disebutkan sharih jelas, itu orang kafir. Tapi hadis ini tidak hanya untuk orang kafir, termasuk orang muslim yang mendapatkan nikmat tapi dia tidak memanfaatkan nikmat itu untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang dia dapatkan menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Disebutkan bahwasanya orang yang mendapat banyak nikmat ini, paling banyak nikmat dia dapatkan di dunia, dia dicelupkan ke neraka. Ya, sobogoh itu kayak kita ngerendam baju, kan?
direndam, masuk kan, kerendam dengan air. Ya, kalau kerendam kan berarti masuk semuanya, masuk. Ya, dari kalau badan kita berarti dari ujung kaki sampai kepala, semuanya nyemplung ke dalam neraka, dicelupkan sekali. Ya, dia dapat sekali itu direndam di neraka, lalu ditanya dia, wahai anak Adam, hai Fulan. Ini setelah dicelupkan, terus dia ditanya, hei Fulan, apakah engkau melihat kenikmatan? Apakah engkau pernah merasakan atau apa pernah mendapatkan kenikmatan? Nah, di sini dua pertanyaan, ro'aita marrobika. Ya. Nah, ditanya seperti itu, dia jawab dengan mengatakan fayaqul la wallahi ya Rabb. Dia menjawab tidak. Ini orang yang di dunia Masya Allah mendapatkan paling banyak nikmat, tapi ternyata di akhirat ketika setelah dicelupkan, direndam dalam neraka itu, ditanya, apakah engkau pernah mendapatkan kenikmatan? Apakah engkau pernah melihat kebaikan, ya, kenikmatan-kenikmatan? Apakah pernah melalui kenikmatan-kenikmatan? Ternyata dia menjawab tidak pernah. Ya, menjawab tidak pernah. Nah, ini jemaah sekalian, peringatan bagi kita, ya, agar memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla itu untuk membawa kita kepada surga Allah Azza wa Jalla. Untuk membawa kita surga kepada Allah dan menjauhi dari neraka. Jangan sampai nikmat-nikmat yang kita punya itu menjerumuskan kita ke dalam neraka. Ya, kita punya uang misalnya, jangan sampai kita beli ke hal-hal yang haram. Ya, yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah ya, kalau di sini kita menjelaskan yang masih agak susah ya Ustaz Agung. Insyaallah soleh-soleh di pesantren. Tapi ya min bab tazkir. Ya, kita mengingatkan, yang namanya manusia tidak ada yang terlepas dari kesalahan. Hanya Nabi yang maksum, ya, yang tidak punya kesalahan. Kita pasti punya banyak kesalahan. Di sini kita mengingatkan, harta yang kita miliki, nikmat yang kita miliki, jangan menjerumuskan kita. Pemahatin ayat dunia illa apa? Sabimu? Illa ta'al ghurur, ya, menipu, memperdaya, apa lagi? Senda gurau dan lahun itu apa? Yang nggak bermanfaat, ya, yang melalaikan, laib, main aja. Maka ya kita anggap aja di dunia ini seperti kita bermimpi. Kayak kita bangun kan, kita sehari 24 jam. Kita tidur berapa lama? Ya, kemudian kita mimpi berapa lama? Maka kita anggaplah dunia itu seperti itu. Seperti kita di dalam mimpi. Kenapa? Kayak tadi disampaikan bahwasanya orang yang paling banyak dapat nikmat, tapi ketika sekali masuk neraka ditanya, dia nggak mendapatkan apa-apa rasanya. Kita sejauh mana? Siapa yang paling tua di antara kita? 70, 60, ya, 50, 40, 30, 20. Yang syabab-syabab masih 19. Kita nggak tahu kapan kita meninggal, ya kan? Berapa tahun cuma ini dibandingkan dengan satu hari di neraka. Jadi kita soal nggak dapat apa-apa. Ya, nggak, yang kita rasakan kenikmatan sekarang di dunia, ya dengan sekali kita dicemplungkan ke dalam itu, ditanya nggak pernah dapat kebaikan. Ya. Nah, di sini disebutkan mubalaghah. Mubalaghah. Kenapa disebutkan ro'aita? Hal marrobika. Pertanyaannya, apakah engkau pernah lihat? Apakah pernah melalui? Kalau kita katakan melihat dengan merasakan, lebih enak mana? Merasakan, menikmati, gitu kan? Kalau ini pertanyaannya hal ro'aita. Dari sisi bahasanya di sini sudah mubalaghah. Ya. Jadi orang yang di dunia mendapatkan nikmat itu, kita sekarang itu nikmat-nikmat yang kita dapatkan semua itu ternyata itu
tidak ada apa-apa rasanya. Tidak ada apa-apa rasanya. Ya. Seperti kita hanya melihat, kita lihat gitu kan. Tapi pertanyaannya hal ro'aita, hal marrobika. Ya, ini penjelasan dari masyayikh ya. Ada mubalaghah di sini. Maka di sini kita mengingatkan, mari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla itu menjadi sebab kita masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Begitu juga kita untuk mencari, mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki, maka harus yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita menerobos segala cara, melakukan segala cara yang diharamkan karena kita ingin menginginkan mendapatkan suatu harta dan yang lainnya. Nah, ini tentunya tidak sebanding dengan azab yang sekali diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada pelaku maksiat atau orang-orang kufar, penduduk neraka. Selanjutnya kebalikannya, ditanya kepada penduduk surga nanti di akhirat, tapi dia orang yang paling parah cobaannya di dunia, miskin, ya kan? Fisiknya misalnya sering sakit, nggak punya rumah, ada musibah-musibah yang lain, pokoknya dia yang paling susah. Ya, mungkin kalau dia nggak ada musibah yang ditimpa kepada orang lain kecuali dia ada semua sama dia. Ya, semoga Allah melindungi kita dari berbagai macam musibah dan mara bahaya. Ya, tapi ini ada apa namanya? Ada janji loh, yang paling susah di dunia nanti masuk dalam surga. Ada nggak yang mau? Jadi orang paling susah nanti di surga. Nah, ditanya, apakah engkau pernah melihat kesulitan di dunia? Pernah mengalami kesulitan nggak? Ketika dia udah dimasukkan ke dalam kenikmatan surga itu, dia bilang nggak ada. Jawabnya di sini sama yang tadi kita sampaikan, terluput. La wallahi. Jawabnya bukan langsung la, bukan gitu aja, tapi diperkuat dengan wallahi, dengan qasam. Ya, dengan apa qasam itu? Ustaz bilang. Ya, qasam itu artinya apa? Sumpah. Ahsan tak? Barakallahu fiik. Dengan bersumpah, tidak. Demi Allah, enggak pernah aku melihat kesulitan. Padahal dia dulu mungkin tinggalnya gelandangan gitu kan di dunia, atau dia banyak musibah, ya, kecelakaan atau meninggal keluarganya, macam-macam lah. Ya, kayak kita lihat misalnya saudara-saudara kita di mana? Di Gaza, ya, dan di tempat-tempat lain yang mereka dizalimi oleh pemerintah mereka atau orang kaum kufar misalnya. Nah, ternyata di dunia, ternyata di akhirat, semua yang mereka rasakan susah payahnya itu dulu tidak terasa apa-apa, nggak terasa oleh mereka karena saking nikmatnya kenikmatan di dalam surga. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini motivasi bagi kita untuk apa? Ya, kita jangan putus asa kalau kita tidak banyak harta. Ya, tidak banyak harta, macam-macam lah, keturunan, kendaraan, rumah, komunikasi dengan masyarakat, gitu kan? Nah, walaupun kita misalnya mendapatkan kesulitan, ya, maka jadikan ini cikal bakal kita, jalan kita untuk meraih surganya Allah Azza wa Jalla. Ya, karena insya Allah kita menikmati indahnya nanti di akhirat. Ya. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita betapa hinanya, betapa rendahnya dunia itu, tidak berbanding apa-apa bila dibandingkan dengan akhirat. Maka jangan sampai kita al-hakumut takatsur. Jangan sampai
memperbanyak harta membuat kita lalai, lupa sholat, ya gara-gara kita cari harta, sholat ditinggalin atau masbuk atau yang lain, ya. Ya, intinya kita jangan sampai terlalaikan karena harta. Alhaakumut takatsur, memperbanyak harta. Ya. Takatsur. Nah, karena itu tidak sebanding apa-apa. Selanjutnya, nah ini tentunya kita semua paham, tapi yang namanya godaan syaitan itu sangat sangat besar kepada kita, ya. Maka di sini min babit tadzkir, mengingatkan kepada kita apa hadis ini di dalamnya mengandung isyaratun ila annal aqil man nadhara fil ma'al la fi ajilil hal. Jadi orang cerdas itu, ya, dalam agama Islam orang cerdas itu yang dia sudah memikirkan masa depannya, kampung aslinya nanti di mana? Di akhirat. Bukan orang yang memikirkan yang terasa enak segera. Apa? Ya dunia sekarang. Ya yang kita alami sekarang itu yang segera kita dapatkan. Adapun janji-janji dari Allah misalnya masuk surga dan yang lainnya itu kan nanti di akhirat, gitu kan? Maka orang yang tertipu dia akan udah dia ambil yang udah jelas-jelas dia dapatkan. Oh ini saya dapat nikmat ini, padahal itu maksiat. Ya, saya nggak mau ini, mana itu janji nggak dapat, gitu kan? Atau dia itu mah janji misalnya. Padahal ini adalah pahala, insya Allah, pahala yang dari Allah Azza wa Jalla tidak ada bandingannya di dunia. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang menggunakan hartanya dalam kebaikan, dan harta itu membawa kita ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Dan apabila kita mendapati kesulitan, segala macam kesulitan, jangan lupa kita untuk bersabar, dan ini menjadi cikal bakal kita ihtisab kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita masuk surga dengan bala dan musibah yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.